Oke teman-teman, di video kali ini saya mau bongkar bagian magnet untuk motor Spin 125, Skyweb, Skydrive ataupun Hayate ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan olinya itu banyak serbuk gram ataupun ada suara kemeresek diakibatkan ada gesekan yang tidak karuan. Nah, pertama-tama kita buka kipas menggunakan kunci 10 ya. Kemudian kita lepas bagian mur krek asnya menggunakan kunci 14. Kita lepas dulu armnya ya menggunakan kunci 12 dan 22. Kemudian tinggal kita congkel bagian rotornya. Kemudian sediakan kunci 8T. Kita lepas semua baut untuk di bagian bak magnet. Nah, dan tadi olinya tinggal sedikit dan banyak banget kok, ini banyak banget serbuk-serbuk besi ya. Ini dari apa saya curiga. Nah, langsung saja kita bongkar ya, kita cek satu persatu. Nah, kita cek dulu di bagian magnet. Kita lepaskan seperti ini, tinggal kita ketuk-ketuk dikit ya. Di bagian crankcase-nya hati-hati aja jangan sampai patah. Nah, ini ngetuknya juga dikit banget nih. Nah, oke, sudah terlepas. Nah, di sini kemudian tinggal kita lepas bagian gigi starter ya. Nah, yang kecilnya ini bosnya. Kemudian nah, di sini juga masih ada sisa tuh. Banyak banget kotoran, ini serbuk besi ya, teman-teman. Entah dari mana nih, saya curiga nih. Nah, ini serbuk besi. Kemudian nah, bisa kita lihat sendiri dari sini ojlak ya untuk gigi starter yang besarnya. Kemudian tinggal kita lepas aja bagian magnetnya ya menggunakan kunci 22. Magnetnya tahan menggunakan tracker seperti ini. Tinggal kita lepas saja ya teman-teman. Nanti bisa kita cek lebih lanjut. Kemudian kita murnya jangan dilepas dulu ya. Murnya jangan dilepas, kita pasang rotor, kemudian tinggal kita pasang mur. Nah, karena di sini saya buka magnetnya menggunakan tracker kaki 3 yang ukuran 6 inci. Kalau misalkan teman-teman pakai tracker magnet khusus ya, tracker magnetnya untuk Spin, Skyweb, Skydrive, Hayate. Nah, oke, udah terlepas magnetnya, tinggal kita lepas murnya. Nah, mur yang 22 tinggal kita lepaskan seperti ini. Nah, hati-hati pelor starter kita pasangkan lagi, kemudian tinggal kita lepas. Nah, dan ternyata benar sekali, di bagian belakang gigi starter yang besar itu ringnya sudah tidak ada. Ringnya diganti sama yang tipis ya, mungkin hilang ya ringnya, jadinya si gigi starter ini bersentuhan dengan crankcase. Tuh bisa kita lihat sendiri di bagian belakang ini bekas gesekan ya, bekas gesekan gigi starter yang besar karena ringnya terlalu tipis. Kalau mau diganjar ringnya agak tebelan dikit ya, ini cuma tipis banget, pantesan ada suara kemeresek dan banyak gram ya di bagian olinya. Nah, di sini untuk ringnya saya pun nggak ada, jadi di sini saya menggunakan ring gigi rasio. Nah, seperti ini cuman kekecilan ya, jadi saya potong seperti ini supaya mekar. Yang penting bisa mengganjal saja untuk sementara, karena saya cari nggak bakalan ada ya untuk ringnya, susah carinya, jadi kita akalin saja. Nah, jadi kurang lebih di sini ganjalannya berapa mili ya? Ini kira-kira sekitar 5 milian lah ya, 5 mili lebih ya teman-teman tuh. Saya gunakan 2 ring tambahan. Nah, sebelumnya itu 2 ring itu buatan juga sama. Nah, di sini saya pakai ring baja kepunyaan ring rasio. Tinggal kita masukkan, gak apa-apa seret ya, gak apa-apa seret, kita masukin aja seperti ini. Yang penting ada penahan supaya si gigi starter itu nggak gesrek ke bagian crankcase. Nah, yang satu udah terpasang, tinggal kita pasang yang satunya lagi. Alangkah baiknya kalau ada ring ya yang pas itu ya teman-teman, yang bisa muter. Kalau ini kan diam tuh di asnya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, oke, setelah itu tinggal kita bersihkan semua kotoran-kotoran serbuk besinya. Kita semprot aja pakai cleaner di bagian sela-selanya tuh masih ada ya. Nah, kemudian tinggal kita langsung aja pasang ya spin magnet. Nah, kemudian tinggal kita ketuk-ketuk ya sampai masuk. Kemudian tinggal kita pasang bagian magnetnya. Nah, gigi starternya pasang aja di sini supaya lebih mudah nanti saat masukinnya. Langsung kita pasangkan. Nah, setelah terpasang, kemudian tinggal kita pasang murnya. Kita coba kita kencengin dulu ya berapa jeda ataupun gapnya. Yang penting si gigi starter enggak nempel ke bagian crankcase supaya tidak ada serbuk-serbuk gram ya, terkikis. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan lagi secukupnya aja. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya menggunakan tracker filter oli ya, teman-teman. Nah, oke, secukupnya saja. Setelah itu proses pengecekan ya.
depan belakang untuk gigi starternya, asalkan jangan sampai menyentuh crankcase. Nah ini udah aman, gak bakalan menyentuh crankcase lagi. Kalau dikit banget itu nggak apa-apa lah, yang penting nggak kayak seperti tadi banyak banget ya gapnya, kurang lebih berapa mili itu, sekitar 5 milian, itu jauh banget ya. Kemudian tinggal kita putar. Nah nanti si gigi starter itu bakalan diam kalau mesin hidup ya. Nah magnet yang berputar, gigi starter diam. Jadi gigi starter bekerjanya ketika di starter saja. Kalau mesin sudah hidup, gigi starter nggak bakalan muter. Jadi dia posisinya diam saja seperti itu teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah, oke, dan ini pun sudah selesai. Kemudian tinggal kita pasang lagi. Packingnya kita ganti. Untuk pin dowel ataupun bos centernya kita pasang atas bawah, jangan sampai lupa. Kemudian tinggal kita pasang lagi bagian tutupnya ya. Nah, tinggal kita paskan saja, nggak perlu dikasih lem ya, karena udah ada packing. Pokoknya kalau ada packing itu nggak usah dikasih lem. Kalau misalkan nggak ada packing baru dikasih lem, misalkan di bagian tengah ya, tengah-tengah mesin itu nggak ada packing. Kalau motor sekarang beda dengan motor Grand, ada packingnya. Pokoknya intinya yang ada packingnya nggak perlu pakai lem ya. Oke, kita pasang semua baut-bautnya, jangan sampai tertukar karena beda panjang pendeknya. Tinggal kencangkan saja secara silang dan merata. Jadi sangat mudah sekali untuk bongkarnya ya teman-teman. Tinggal sediakan saja alatnya. Kemudian pasang rotornya, itu harus sesuai karena nggak ada giginya satu ya. Jadi nggak bakalan lupa lah, nggak bakalan susah masukin rotor karena nggak ada gigi satu. Kemudian pasang ring tembaga, kemudian murnya, kemudian kita kencangkan secukupnya. Nah dan untuk pemasangan kipas ya, pemasangan kipas juga itu tidak boleh sembarangan. Meskipun salah nantinya si lubang bautnya nggak bakalan pas. Jadi ini pasti bisa semuanya. Karena kipas ini berfungsi untuk pengetopan juga karena ada tanda panah ya. Nah jadi kalau misalkan terbalik ataupun bergeser itu si lubang bautnya tidak pas. Kalau udah pas lubang bautnya ditandakan si kipas sudah benar posisi penyimpanannya ya. Nah kita kencangkan aja secukupnya. Nah ini bautnya kan udah baut gantian juga ya. Nah, oke. Ini udah selesai ya teman-teman. Nah bisa kita lihat sendiri di sini kipas tanda panah kipas itu sudah menghadap ya ke tanda panah crankcase. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat.